Baik, saat ini kami dari kelas B, Praktikum Keamanan Cyber, akan mempresentasikan untuk tugas modul yang ke-10. Perkenalkan, nama saya Dina Wowor dengan NIM 2102110600022. Perkenalkan, saya Nagita Puji Cahyani Widjoherno dengan NIM 2102 11060030. Baik, saat ini kita masuk untuk tugas yang ke-10. Baik, saat ini pada tugas yang ke-10 hanya ada satu lab, yaitu Incident Handling. Nah, objektifnya, apply your knowledge of security incident handling procedure to formulate question about given incident scenario. Dengan background atau skenario-nya, respon terhadap insiden komputer ini telah menjadi bagian penting dari setiap organisasi. Nah, proses penanganan insiden keamanan ini bisa rumit dan melibatkan banyak kelompok yang berbeda. Organisasi ini harus memiliki standar dalam merespon insiden, misalnya dalam kebijakan, prosedur, dan juga daftar periksa. Nah, untuk merespon insiden itu dengan benar, analisis keamanan itu harus dilatih untuk memahami langkah-langkah yang akan diambil dan mengikuti semua pedoman yang ditetapkan oleh organisasi itu. Ada banyak sumber daya yang tersedia, tapi di sini pada sisi NA CyberOps, publikasi itu dapat kita temukan pada link berikut. Dengan skenario, yaitu Worm and Distribute Denial of Service atau DDoS Agent Infestation. Nah, jadi kita akan melihat skenario yang ada di sini dan akan membuat atau menentukan pertanyaan untuk penanganan insiden yang akan kita lakukan pada setiap proses dari respon insidennya. Jadi skenario ini itu mengenai sebuah perusahaan investasi kecil yang dimiliki oleh keluarga dengan satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan. Nah, pada pagi hari, tepatnya di hari Selasa, sebuah worm baru saja dirilis dan menyebar melalui media yang dapat dilepas dan Windows Share yang terbuka. Worm tersebut menginstal agen DDoS ketika menginfeksi hostnya. Dan beberapa jam setelah kejadian tersebut atau penyebaran worms itu, tanda antivirus itu tersedia. Jadi perusahaan ini telah mengalami infeksi yang meluas. Dan perusahaan investasi ini telah mempekerjakan tim kecil pakar keamanan yang sering menggunakan model berlian untuk penanganan insiden keamanan. Oke, di sini yang pertama yaitu preparation. Untuk pertanyaan yang pertama, apa langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan untuk melindungi terhadap serangan worm dan DDoS? Kemudian yang kedua, apakah ada rencana atau prosedur respon insiden yang telah dibuat sebelum kejadian ini terjadi? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah organisasi memiliki tim atau pusat yang khusus bertugas untuk merespon insiden keamanan komputer atau CSIRC? Kemudian yang keempat, apakah para ahli keamanan akrab dengan model berlian atau diamond model dalam penanganan insiden keamanan? Yang kelima, apakah ada kendali keamanan yang diterapkan untuk membatasi penggunaan media portable? Dan yang keenam, seberapa sering tanda tangan antivirus diperbaharui dan didistribusikan di dalam organisasi? Dan yang terakhir, pada bagian preparation, apakah karyawan diberi pengetahuan tentang risiko yang terkait dengan penggunaan media yang dapat dilepas dan membuka Windows Shares? Lanjut, pada bagian detection and analysis, bagaimana infeksi worm dan agen DDoS dideteksi pada awalnya? Kemudian yang kedua, apa tanda-tanda kompromi dari iOS yang memberi peringatan kepada organisasi tentang kejadian tersebut? Kemudian berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi asal dan lingkup infeksi? Selanjutnya, apakah ada sistem pemantauan jaringan atau deteksi intrusi yang diterapkan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan? Kemudian, apakah ada file log atau alat pemantauan sistem yang dapat memberikan wawasan tentang penyebaran infeksi? Dan apa karakteristik khusus dari worm dan agen DDoS, dan bagaimana dampaknya terhadap sistem dan jaringan organisasi?
Kemudian di bagian containment, eradication, dan recovery. Yang pertama, apa langkah-langkah segera yang diambil untuk menghentikan penyebaran worm dan agen DDoS? Yang kedua, bagaimana identifikasi sistem yang terinfeksi dan isolasi dari jaringan yang dilakukan? Yang ketiga, apakah tersedia sistem cadangan untuk mengembalikan sistem yang terpengaruh ke dalam keadaan bersih yang diketahui? Yang keempat, apakah ada hambatan dalam menghapus worm dan agen DDoS dari jaringan? Yang kelima, apakah para ahli keamanan berkolaborasi dengan vendor antivirus untuk mendapatkan dan menerapkan tanda tangan yang diperbaharui? Yang ketujuh, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem organisasi dan kembali ke operasi normal? Dan yang kedelapan, apakah ada risiko atau kerentanan residu yang perlu diatasi setelah insiden? Oke, lanjut ke bagian post-incident activity. Pertanyaan yang pertama, apakah ada tinjauan pasca insiden atau sesi pembelajaran yang dilakukan? Yang kedua, apa rekomendasi perbaikan atau perubahan dalam kebijakan dan prosedur yang diusulkan berdasarkan insiden tersebut? Yang ketiga, apakah ada persyaratan hukum atau regulasi untuk melaporkan insiden kepada pihak eksternal? Yang keempat, bagaimana komunikasi dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan ditangani selama dan setelah insiden? Dan yang kelima, apakah ada tindakan yang diambil untuk mencegah insiden serupa di masa depan seperti menerapkan kontrol keamanan tambahan atau melaksanakan pelatihan karyawan? Selanjutnya, bagaimana tim respon insiden dinilai dalam menangani insiden tersebut? Dan yang terakhir, apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kesiapan organisasi menghadapi insiden di masa depan? Oke, untuk skenario yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk skenario yang kedua yaitu unauthorized access to payroll records. Jadi di sini kita akan mempelajari skenario tersebut. Kita akan mendiskusikan dan menentukan sebuah pertanyaan handling response yang sebaiknya ditanyakan pada tahap respons insiden. Kemudian kita akan mempertimbangkan rincian organisasi dan CSIRC saat merumuskan pertanyaan kita. Nah, di skenario ini adalah tentang sebuah rumah sakit yang berukuran menengah dengan beberapa kantor satelit dan layanan medis atau medical service. Ya, organisasi ini memiliki lusinan lokasi yang memperkerjakan lebih dari 5.000 karyawan. Nah, karena size dari karena besarnya organisasi, jadi organisasi ini mengadopsi CSIRC model dengan tim tanggap insiden terdistribusi. Mereka juga mempunyai tim koordinasi yang mengawasi CSIRTS dan membantu mereka dalam mengkomunikasikan satu sama lain. Nah, pada Rabu malam, tim Organizations Physical Security menerima telepon dari payroll administrator yang melihat orang tak dikenal meninggalkan kantornya, berlari menyusuri lorong dan keluar dari gedung tersebut. Administrator membiarkan tempat kerjanya tidak terkunci dan tanpa pengawasan hanya selama beberapa menit. Nah, program payload masih login dan berada di menu utama. Seperti saat dia meninggalkannya, namun administrator memperhatikan bahwa mouse tampaknya telah digerakkan. Nah, tim insiden respon ini diminta untuk memperoleh bukti terkait insiden tersebut dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Jadi security teams ini akan mempraktikkan model chain model dan mereka akan memahami cara menggunakan database Veris untuk lapisan atau untuk
extra layer protections, mereka telah melakukan outsourcing sebagian staf ke MSSP untuk pemantauan 24/7 atau seminggu. Kemudian untuk persiapan atau preparations, di sini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah saya isikan, yaitu yang pertama ada langkah-langkah keamanan fisik atau physical security apa yang diterapkan untuk mencegah akses tidak sah atau unauthorized access ke area sensitif dan workstations. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah apakah ada kontrol akses atau mekanisme autentifikasi yang diterapkan untuk melindungi payroll program dan data sensitif. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apakah tim respon insiden telah dilatih dan dipersiapkan dengan baik untuk menangani insiden keamanan terkait akses tidak sah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu saluran komunikasi dan alat apa yang digunakan untuk memfasilitasi koordinasi di antara tim respon insiden. Kemudian seberapa sering kontrol keamanan dan sistem pemantauan ditinjau dan diperbarui. Kemudian pertanyaan terakhir untuk preparations yaitu apa prosedur atau pedoman khusus yang diterapkan untuk memperoleh dan menjaga bukti dalam kasus insiden. Nah, kemudian masuk ke selanjutnya kita masuk ke step selanjutnya yaitu detection dan analisis. Jadi di sini juga saya sudah mengisikan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama bagaimana insiden pertama kali terdeteksi dan disampaikan kepada tim keamanan fisik atau physic security. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bukti atau indikator apa yang menimbulkan kecurigaan adanya akses tidak sah ke payroll records. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah sistem monitoring MSSP menghasilkan peringatan atau alerts atau pemberitahuan terkait insiden tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada kamera pengawas atau log akses yang dapat memberikan informasi tambahan tentang orang yang tidak dikenal tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menentukan sejauh mana akses tidak sah tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir untuk detections dan analysis, apakah ada perilaku sistem yang tidak normal atau anomali yang diamati pada payroll program atau workstations. Kemudian kita masuk ke step selanjutnya yaitu containment, eradications, dan recovery. Nah, di dalam step ini ada beberapa pertanyaan juga, yaitu yang pertama, langkah cepat apa yang diambil untuk meminimalkan efek yang mungkin timbul dari akses yang tidak sah. Kemudian, apakah sistem atau workstations yang terdampak akan diisolasi dari jaringan atau diambil secara offline untuk analisis lebih lanjut. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apakah sistem cadangan atau backup tersedia untuk memulihkan payroll records atau data lain yang terpengaruhi atau terdampak. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah tim respon insiden akan bekerja sama dengan MSSP untuk mengidentifikasikan aktivitas berbahaya tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan akses tidak sah dan mengamankan payroll records. Kemudian pertanyaan terakhir untuk step ini, apakah ada kelemahan yang ditinggalkan di dalam sistem yang perlu diatasi untuk mencegah insiden di masa depan atau di masa mendatang. Kemudian masuk ke step terakhir, yaitu untuk langkah post-incident activity. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah tinjauan pasca insiden perlu dilakukan untuk menganalisis proses respon insiden dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian ada pertanyaan juga, tindakan atau langkah apa yang direkomendasikan untuk mencegah insiden akses tidak sah serupa di masa mendatang atau di masa depan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah
ada persyaratan hukum atau regulasi untuk melaporkan insiden tersebut ke entitas eksternal seperti Otoritas Perlindungan Data. Kemudian, apakah ada perubahan atau update atau pembaruan pada langkah-langkah keamanan fisik atau kontrol akses berdasarkan insiden tersebut. Kemudian, bagaimana kinerja tim respon insiden dievaluasi, dan pelajaran apa yang dipetik dari insiden tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah organisasi meninjau kemitraannya dengan MSSP dan menilai efektivitas layanan pemantauan mereka? Jadi, itu adalah beberapa pertanyaan yang bisa diajukan untuk handling insiden pada skenario yang kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata atau kalimat. Terima kasih.